di mana terdapat salah satu sungai yang tercemar oleh limbah rumah tangga. Kami mendapatkan bahwa sungai tersebut sudah tidak layak dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, seperti mencuci, mandi, dan lain-lain, karena telah terkontaminasi sampah limbah rumah tangga dan membuat air sungai tersebut kehitam-hitaman. Namun, meski begitu masih banyak anak-anak yang bermain di sungai tersebut. Kemudian kami juga sempat melakukan wawancara dengan RT dan warga setempat, terutama RT yang bernama Bapak Adam. Beliau mengatakan bahwa pernah melakukan aksi pembersihan bersama warga beberapa tahun belakang bersama Dinas Pekerjaan Umum dan Penanaman Luar atau DPUPR, sehingga aksi tersebut itu berhasil sehingga tidak menyebabkan banjir lagi. Kemudian beliau juga mengatakan sejak tidak dilakukannya aksi bersih-bersih tersebut, dari waktu ke waktu sampah di sungai tersebut menjadi perlahan menjadi makin banyak. Hal ini masih diduga karena akibat warga sekitar yang tidak bertanggung jawab. Namun sayangnya tidak diketahui secara jelas siapa saja pelakunya karena tidak ada bukti secara fisik selain sampah-sampah di rumah tangga yang tergenang di sungai. Terus ini dokumentasinya yang kita ambil. Slide. Dari video dari foto dokumentasi yang kita ambil waktu itu ditemukan dari hasil wawancara ada beberapa warga yang mendapatkan masalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kurangnya tindakan kelanjutan sungai dan setelah dibantu oleh dinas pekerjaan umum dan yang kedua adalah pentingnya tindakan yang tegas dalam pemberian sanksi kepada pelaku pembuangan sampah ke sungai oleh RT dan juga RW. Dan yang ketiga adalah dari permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa memang kesadaran masyarakat itu masih kurang apa? kurang sadar. Solusi dari kami, perlunya tindakan pembersihan sungai yang jauh lebih konsisten, seperti kerja bakti, gotong royong oleh warga sekitar, pemberian papan peringatan untuk tidak membuang sampah di sungai, pemberian sanksi yang tegas berupa membersihkan sungai atau denda bagi pelaku pembuangan sampah ke sungai. Baik. Terima kasih telah mendengarkan. Jangan teh ngobrol wae. Mau ada yang bertanya atau kasih pendapat, kami persilakan. Iya. Naura, ditampung dulu ya habis di ini 3 pertanyaan baru gitu. Silakan Naura. Yang buang sampah itu warga. Misalnya Aku mau bertanya. Aku Abi. Nabil. Kan di situ teh banyak iya, naon kelanya merancang kata-kata. Nah kan tadi teh ada pembersihan bareng RT gitu. Kan itu kan dia? Kan aya itu non pembersihan bareng RT tadi teh masih efektif tuh sampai sekarang si pembersihan model masih banjir kan itu? Nggak tuh banjir. Jadi pertanyaannya apakah masih tetap melakukan kegiatan pembersihan itu? Pertanyaan keduanya. Apa jenis sampah yang sering dihasilkan dari limbah rumah tangga? Jadi Ada lagi? kan 3 tuh. Enggak, kalau pupuk itu siapa? Tadi? Oh, Salimah dulu, oke. Salimah. Kesehatan juga ya. Kayak sampah kayak di limbah, dari bayam bisa dimanfaatkan atau tidak?
Apakah ada pemanfaatan sampah dari sungai? Oke, sekarang jauh terlalu banyak. Yang pertama, Pokoknya dari itu pertanyaan. Pertanyaan dari Nora dulu. dari Nara, tadi itu pertanyaannya. Rukiah. Kalau izin menjawabnya, kalau menurut aku mah mengatasi masyarakat yang masih bandel buang sampah di sungai meskipun udah dikasih tahu RT atau RW, menurut aku mah kayak dia dikasih denda atau sanksi sama kayak pasang papan larangan buang sampah di sungai. Karena biasanya kalau di Indonesia suka yang bapak ada papan yang isinya itu kayak udah kesel terus pakai kata-kata kasar. Itu kata jawaban menurut kelompok. Kalau hasil penelitian seperti apa? Pertanyaan dari Nora itu bagaimana cara penanganan masyarakat yang masih bandel membuang sampah di sungai? Jadi cara penanganannya seperti apa? Buat namanya kan sok-sok. Resti tujuan Res. Ada. Apa pertanyaan dari Nora itu memang masyarakat sih suka agak sedikit ngeyel. Udah ada pam, tidak boleh buang sampah di sini. Mau ada yang buang sampah di sini. Wah, wanti gimana gitu. Terus orang yang tolong buang sampah, banyak kata-kata gitu. Tapi tetap aja, kalau nggak ada orang gitu kan. Banyak kata-kata gitu, tapi pada apa yang diungkapkan oleh Nora memang terjadi, tetap aja buang sampah gitu. Kalau aku buat sampah di sini, aku surat apa Tapi kalau ada yang korban yang ada tulisannya itu kayak korban nanti baru ada. Ya, sebenarnya sih itu sulit untuk kembali kepada perilaku orang tersebut. Sebenarnya dengan kata-kata apapun orang nggak akan lihat kata-katanya. uangnya sama sekali lihat. Pengarahan sama pendidikan kepada masyarakat sekitar untuk jangan buang sampah karena dampaknya juga kembali ke diri sendiri. Cara juga masalah yang harus dihadapi dari masyarakat zaman itu tuh harus diperbaiki dulu kesadaran. Ya kalau orang ini boleh di sekitar apa? Lihat sorry pertanyaan Bapak. Pertanyaan dari Nabila itu kalau nggak salah, kalau salah boleh diluruskan, yaitu apakah program kebersihan Oh iya ya. itu apakah masih berjalan atau tidak? Kalau ngejawab pertanyaan juga ya di sekolah itu masih sampai sekarang masih berjalan. Di masyarakat juga kayak udah di PR gitu. Itu kan masyarakatnya kayak itu masyarakat itu masih ngejalanin kayak nggak buang sampah ke sungai, tapi itu kayak dibakar terus sampai akhirnya
Gak banjir. Kenapa gak banjir? Kalau do kan enggak. Sama dia kalau Bener. Anak kalau do. dan ketiga Jaki tadi Pertanyaan dari Bapak Zaki. Apa jenis sampah yang paling banyak? Kresek. Dari limbah rumah tangga. Ini mah harus ada berapa nih sampah yang ada di sungai tersebut dan Kudu tarulun ya mah karena ke sungainya langsung. apakah plastik? So ya, jadi gitu kan. Sampah apa yang paling banyak yang sering dibuang oleh masyarakat? Apakah sampah rumah tangga yang di dalamnya ada empas, ada deterjen atau plastik? Ada juga orang yang membuat alat rumah tangga yaitu kasur, Kursi, kursi, seringnya, fris, uang. bumina sekalian atau bumina sekalian. Hah? Iya. Kalau kalian pernah ke sungai Bayi cenah dari di Citarum, itu ada kasur anu langsung. Banyak tahu tuh. Yang pastinya pernah kau lihat gitu. Kasur, kursi, selimut, lemari. Apakah ini rumah yang tergusur oleh banjir? Lobana plastik. Styrofoam ke plastik, bukan apa makanan-makanan. Ya pastinya styrofoam yang paling banyak. Sudah saya penelitiannya apa yang kata Muzaki? Sama apa yang paling banyak yang ada di sungai sewaktu penelitian? Sampah masyarakat gitu deh. Apakah styrofoam, sampah plastik, sampah rumah tangga? Boleh. Oh, Resi mau kelak kebingetan Resi. Dari hasil penelitian yang kita dapat, kebanyakannya dari plastik, terus styrofoam, pokoknya dari bahan-bahan deterjen yang gak bisa didaur ulang. Apa aja cenah cik? Di Arab. di desa Tanjung Layar, Kecamatan Cikanjur. Ya, mana styrofoam sebelah. Di dekat. Di mana bumi isti? Dekat mana? Dekat rumah istri. Enggak lain di pinggir. Debat ini. Ini di mana? Ini di mana? Di desa Tanjung Layar. Di belakang rumah saya. Di bangka itu kan. Jauh dari mana? Banyak jauh. Emang ayo ieunya, emang ayo walungan ieu. Di bangka. Kata Tanjung Layar. Oh, mulai Sini kesel. Oh ya, ini ada tadi ada kata kiasan dari kelas sebelah apa ya? Coba aja sebelah C. Orang yang tidak mematuhi aturan adalah orang yang seperti sampah. Jadi orang yang tidak taat terhadap aturan adalah orang yang seperti sampah. berarti sampah yang banyak orang-orang. Tapi ada yang lebih parah dari sampah, itu orang yang meninggalkan temannya sendiri. Jadi lebih dari sampah. Emang benar orang yang buang sampah itu karena tidak taat terhadap aturan. Jadi aturan, orang yang tidak taat aturan adalah orang yang seperti di bank sampah katanya. Tapi ada yang lebih dari itu, yaitu orang yang meninggalkan temannya sendiri.
yaitu seperti lebih dari sampah. Jadi lanjutkan pertanyaan dari Salimah, Sipa Jamar. Aku nanya saya. Yakin ini kalau ditanyain alasan masyarakat buang sampah ke sungai pasti nggak ditanya ini. Ya karena emang awal di tempat buang sampah, beneran awal tempat lahan kosong. Kita langsung. Jadi bikin dari serius. Dari mana pasar? Oh. Oke. Jadi dari mana? Pesawat? Oh nggak dari pasar. Langsung ke Tiara. Ada apa-apa mah ada. Karena si tempat pembuangan sampahnya jauh dari lokasi si desa tersebut. Misalkan di sungai ini kan dugaan ini saya dugaan dari penelitian. Dan yang satunya aku sebut kan sesuai kan emang dari itu sih ada banyak sampah seperti presiden. Jadi mungkin masyarakat sudah terbiasa buang sampah di situ. Jadi ada banyak sampah, buang sampah di situ aja. Kenapa nggak diduruk aja jauh-jauh dibuang ke sungai? Diduruk dibakar dulu. Iya diduruk. Oh dari dulu. Tiara kenapa nggak diduruk aja kan jauh-jauh kalau buang dulu ke sungai mah. Itu soalnya aku bukan warga sini. Semoga bensin, semoga jauh. Kebiasaan orang di sana mungkin buang sampah itu dikarenakan dia tidak terkena dampak secara langsung, maka keenakan gitu. Karena dia keenakan buang sampahnya ke sungai dan tidak terkena dampak secara langsung, maka akan ketagihan terus. Yang kena dampak itu orang Nacaikek gitu. Orang Nacaikek yang terkena imbasnya dari sampah itu. Menikalunya. Yang dekat sungai itu pasti kan gitu. Karena baunya akan terasa, menyengatnya gimana. Kalau orang di sana misalkan dari hulunya seperti itu, bagaimana dihilirnya? Oke. Kasur bekas, bekas. Bakar. Salimah, tanya dulu. Di mana? Di bawah. Di Baghdad. Nah, di sini bilang. Tiara. Mending. Isti, mending burukeun. Burukeun urang yang presentasi bisa ngabagi. Hayang ayeuna. Emang di sungai itu ada sampah makanan banyak? Oh, dipikir-pikir ya. Ini Pak, bapak saya buang. Oh, itu mah bukan sampah makanan. Bekas makanan. Tapi sebenarnya sih kalau seperti styrofoam, plastik sebenarnya bisa didaur ulang. Iya. Kalau styrofoam itu bisa dijadikan seperti gabus. Sebenarnya bisa penambal genteng yang bocor. Dikarenakan mungkin di daerah sana tidak ada alat untuk daur ulang sampah, mungkin nggak bisa. Terus yang kedua, tidak adanya atau kurangnya sosialisasi mengenai pemanfaatan sampah atau limbah.
Kalau limbah makanan bisa aja kan dijadikan misalkan makanan ternak, diambil sama orang yang punya ternak kan gitu, mau bebek, mau itik, ayam, kambing, biasanya seperti itu. Tanah apa pupuk kompos kan bisa dijadikan pupuk kan? Dikarenakan mungkin yang dua itu nggak ada, satu alatnya, kedua adalah pembinaan, nggak ada. Kalau sama makanan kan bisa ternak lele, Ternak sama bebek. makanannya ke sana. Oh iya kan, masih bisa makanan lele. Nek belum tahu ya makanan lele seperti apa. Yang dari hadi aja dibuang, lele disantap. Ih, Bapak mah Tiara. Tiara Emang seperti ieu. itu kalau lele. Ayam tiren, betul kan? Ya. Ayam tiren potong-potong, lempar ke kolam yang ada lelenya itu. Yang di rumah tuh bisa kan yang kemarinnya. Iya. Kan tiren, ayam tiren. Hah? Kalau yang itu di 80 ribu mau bisa. Bisa. Oke, itu. Lelenya yang besar. Buaya. Maksudnya sebenarnya tergantung orang yang mau penanggulangan sampah. Contoh di Nagreg. Di Nagreg itu ada restoran yang di dalamnya ada kolam-kolam ikan. Betul kan? Nah, restoran tersebut sama warga Karang Taruna itu dipilah kalau ada sampah makanan tolong dipisahin nanti ke kami. Karena itu jadi sampah makannya dikasihkan ke lele itu, nanti lelenya diambil potong makan sama Tiara gitu, bener nggak? Kalau di Nagreg ada yang gitu, kalau Caleka Tanjung Laya bapak kurang tahu. Ini dokumentasi dari kami sudah dimaklumkan. Oh iya. Dan karena mulai Sampah pikiran. Yang ngomong lagi, oh di kalau sampah pikiran gimana? Sungainya, sampahnya dibuang ke pinggir atau ke tengah sungai. nyata mah walau alam kemana bisa kan saya ngalungkeun ke tengah karena sisinya di sisi kan bisa Iya, dikeringin. kayak itu nggak bisa kalau dari sungai. Karena ke Tanjung Laya itu apa pernah? Ke Tanjung Laya sungainya itu dalamannya lebih dari 10 meter dulu. Nggak tahu kalau sekarang mah. Diteuleuh meureun nabi diteuleuh. Bener nggak? Dulu seperti itu kan? Bambu yang tingginya lebih dari 14 meter masih tenggelam dulu. Kapan tahu kalau sekarang? Kapan? Nah, itu sekira tahun 1998. Teteh abi karek borojo. Hah? Banyak, pakai itu kepastian semuanya. Saya di Arab. Di Baghdad. Oh iya. Abi Itu betul ya? Iya, ada orang gitu. Oh iya, betul ya nih. Kalau dulu mah. Resti mah buat kapas spray. Sekarang mah intinya kalau loncat nggak tenggelam satu ur mungkin. Karena pendangkalan akibat pembuangan sampah dari masyarakat, bukan sampah masyarakat. Atau sampah dari pikiran. masyarakat, ya Pak. Sampah dari masyarakat. Ya, Sampah masyarakat. bukan sampah dari masyarakat. Seperti Mati ya Pak. Kembali lagi ya, saya kan kalau nggak ada. Ada yang nanya. Kayak apa sih Mas? Kalau misalnya ada yang mau bertanya lagi, kami persiapkan ya. berarti kan Pak. Udah waktu mereka. Udah ada Pak, emang nanya apa? Tas. Tutup abian. Sebelum ini.
Eva. Terus sok atuh kirim ke. Apa Eva? Buat TPS tempat pembuangan sementara. Ya seperti yang ini. Kurang tahu kok isi kurang tahu Miskin. Terus kenapa? Kalau misalkan ada pertanyaan lagi, kami tutup presentasi kali ini. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tiara, Android. Tidak murah dah. Ibra dia ah. Mana ini? Mana ya si lain? Ente mau kena kirimkan Tiara. Iya sudah kieu makan dia cuma. Ya sekarang kelompok siapa? Caki, mana Caki? Mesti kirim ke dia. Kan